Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang mengidentifikasi kerusakan-kerusakan yang terjadi di pesisir dan laut. Saya Rosadeli Malumban Tumpuk akan menjelaskan hakikat kerusakan pesisir dan laut dan faktor penyebab kerusakan pesisir dan laut. Daerah pesisir dan laut merupakan salah satu dari lingkungan perairan yang mudah terpengaruh dengan adanya buangan limbah dari darat. Wilayah pesisir yang meliputi daratan dan perairan pesisir sangat penting artinya bagi bangsa dan ekonomi Indonesia. Lingkungan pesisir terdiri dari bermacam ekosistem dan berbeda kondisi dan sifatnya. Pada umumnya, ekosistem kompleks dan peka terhadap gangguan. Dapat dikatakan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan dan pengembangannya dimanapun juga di wilayah pesisir secara potensial dapat merupakan sumber kerusakan bagi ekosistem di wilayah tersebut. Hai, saya Angelina Siti Somora. Di sini saya akan menjelaskan materi kami tentang materi selanjutnya, yaitu tentang apa dampak terjadinya kerusakan pesisir dan laut. Berikut materinya. Dampak terjadinya kerusakan pesisir dan laut. Kerusakan pesisir dan laut dapat memiliki dampak yang luas, termasuk hilangnya habitat laut, penurunan kualitas air laut, kehilangan sumber daya ikan, banjir, dan bahkan meningkatkan risiko bencana alam seperti badai dan tsunami. Ini juga dapat mempengaruhi ekonomi lokal yang bergantung pada pariwisata dan industri perikanan. Akibat adanya kerusakan pesisir dan laut, timbullah beberapa dampak, yakni yang pertama, hilangnya habitat. Kerusakan pesisir ini diutamakan oleh berbagai jenis hayati, termasuk hewan laut dan tumbuhan air. Ini dapat mengakibatkan kemiskinan ekologis dan menyebabkan keputusan migrasi hebat dari jenis hayati yang berada di daerah tersebut. Yang kedua, adanya pencemaran. Kerusakan pesisir dan laut dapat mempercepat pencemaran air dan lingkungan. Ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan mengancam kesehatan masyarakat yang bergantung pada sumber daya air dan laut. Yang ketiga, adanya banjir dan erosi. Kerusakan pesisir dapat mengurangi daya tahan pesisir terhadap banjir dan erosi. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan bangunan dan infrastruktur serta mempercepat pengangguran dan kemiskinan di daerah-daerah terdampak. Yang keempat, adanya perubahan iklim. Kerusakan laut dapat mempercepat perubahan iklim melalui pengeluaran gas rumah kaca sebagai hasil dari kegiatan pertambangan. Ini dapat mengakibatkan perubahan iklim yang signifikan dan mempengaruhi kualitas hidup seluruh planet. Yang terakhir, adanya dampak ekonomi. Kerusakan pesisir dan laut dapat mempengaruhi industri perikanan, turis, dan ekosistem lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Lalu faktor apa saja sih yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan pesisir dan laut? Yang pertama yaitu adanya aktivitas manusia seperti perkembangan, pembangunan infrastruktur, dan limbah industri dan rumah tangga. Yang kedua yaitu ada geologis seperti erosi, banjir lahar, gempa bumi. Dan yang ketiga yaitu ada klimatologis yaitu seperti perubahan iklim, tirai baju, dan tinggian air laut. Di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu menjelaskan tentang pentingnya mengelola lingkungan pesisir dan laut. Berikut adalah penjelasannya. Pentingnya mengelola lingkungan pesisir dan laut. Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembasan air asin. Sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan seoptimal mungkin harus seimbang, terkoordinasi, dan tersinkronisasi.
Hal ini penting dilakukan mengingat pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, termasuk mendukung pengelolaan sumber daya dan lingkungan demi sebesar-besarnya kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga mempunyai tanggung jawab dan turut berperan serta untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan sumber daya alam di lingkungannya. Baik, selanjutnya saya Muhammad Fauzar akan membacakan pembahasan kami selanjutnya, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari makalah kami yaitu yang pertama, perairan pesisir dan laut mudah terpengaruhi oleh limbah darat. Wilayah pesisir penting bagi ekonomi Indonesia sebagai sumber daya alam dan pariwisata. Yang kedua, banyak aktivitas dan pembangunan di daerah pesisir yang dapat merusak ekosistem dan sumber daya alamnya. Yang ketiga yaitu penyebab kerusakan pesisir dan laut antara lain aktivitas manusia seperti pertambangan, pembangunan infrastruktur, dan limbah geologis seperti erosi dan gempa, serta perubahan iklim. Yang keempat yaitu dampaknya antara lain hilangnya habitat, pencemaran, banjir, mempengaruhi ekonomi pariwisata dan perikanan. Yang kelima yaitu faktor-faktor pencemaran di pesisir antara lain erosi, limbah pertanian, limbah domestik, aktivitas minyak dan gas, pembangkit listrik, dan industri. Saran yang dapat kami berikan dari permasalahan kerusakan yang biasa terjadi di daerah pesisir dan laut yaitu yang pertama yaitu pengelolaan limbah. Maksudnya perlu dilakukan pengelolaan limbah yang lebih baik, termasuk pengurangan limbah pertanian dan domestik, serta pengawasan ketat terhadap limbah dari industri dan aktivitas minyak dan gas. Yang kedua yaitu konservasi habitat. Penting untuk melindungi habitat alami di wilayah pesisir agar dapat mengurangi kerusakan dan hilangnya habitat yang berdampak pada ekosistem laut. Yang ketiga yaitu pengendalian erosi, yaitu berupa upaya pengendalian erosi perlu ditingkatkan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut akibat erosi di pesisir. Contohnya seperti pembangunan pemecah ombak yang bisa terbuat dari bambu atau beton. Yang keempat yaitu pengawasan aktivitas industri. Perlu adanya pengawasan ketat terhadap aktivitas industri di sekitar wilayah pesisir agar tidak merusak lingkungan laut dan pesisir. Yang kelima yaitu edukasi masyarakat. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan pesisir dan laut serta dampak negatif dari perilaku yang merusak lingkungan. Yang keenam yaitu kolaborasi antar pihak. Kerjasama antar pemerintah, industri, masyarakat, dan organisasi lingkungan perlu ditingkatkan untuk mencapai upaya perlindungan lingkungan yang lebih efektif. Dengan implementasi langkah-langkah di atas diharapkan dapat mengurangi kerusakan lingkungan di daerah pesisir dan laut Indonesia, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan pariwisata di wilayah tersebut. Mungkin itu saja kesimpulan dan saran dari diskusi makalah kelompok kami, kelompok 9 yang berjudul kerusakan yang terjadi di pesisir laut.